Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, selalu terlindung dari wabah COVID-19 ya. Jadi kita akan melanjutkan topik kuliah analisis pangan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai analisis sifat-sifat reologi pangan. Ya, masih dalam rangka untuk di rumah aja tetap kuliah ya. Oke, baik, ini adalah subtopik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai apa itu reologi ya. Kemudian adalah untuk pengukuran viskositas. Kemudian kita akan bahas mengenai analisis tekstur, dan juga dilanjutkan dengan tekstur profile analysis, salah satu tren untuk pengukuran sifat tekstur pangan. Dan terakhir kita akan bahas mengenai sifat-sifat adonan ya, terutama adalah untuk sifat-sifat gelatinisasi pati menggunakan RVA, amylograph, varinograph, dan juga mungkin extensograph ya. Baik, cukup banyak ya, sehingga mungkin untuk hari ini kita tidak bisa untuk membahas semuanya mungkin ya. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama, apa itu reologi ya. Jadi mungkin kita sebenarnya sudah sangat terkait dengan sifat reologi ini ya. Kita sehari-hari dalam kehidupan kita akan menjumpai dari sifat-sifat reologi ini. Mungkin yang pagi ini sarapan dengan Indomie ya, itu biasanya menggunakan saus tomat atau saus sambal Nah, itu adalah bagaimana karakteristik untuk kemudahan mengalir ya, atau viskositas dari bahan ya. Ini merupakan karakteristik dari reologi ya. Mungkin kalau nggak sarapan ya minimal gosok gigi ya. Saat gosok gigi kita mencet odol ya, agar pasta giginya keluar ya. Nah, itu juga adalah suatu kemudahan mengalir dari pasta gigi, itu juga merupakan dari sifat reologi. Kemudian juga kalau yang sudah ya minimal untuk sabun cair juga ya, itu adalah suatu reologi. Nah, produk-produk ini sebenarnya di tempat pabriknya ya, mereka sudah didesain ya, agar mudah untuk mengalir ya, mudah untuk konsumen itu menggunakan produknya ya. Jadi reologi sangat mudah ya, sifat-sifat reologi untuk kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti gambar ini ada mayones, ada coklat ya, kemudian ada yogurt, bahkan juga untuk untuk sifatnya itu meringues ataupun juga krim ya. Ini juga merupakan produk-produk yang didesain ya dengan baik oleh produsennya ya, untuk memiliki sifat-sifat reologi tertentu. Oke, jadi yang dimaksud dengan reologi itu sendiri adalah science of flow ya. Jadi ilmu yang pelajari tentang aliran dan deformasi dari suatu bahan. Jadi mungkin kalau ada di beberapa buku sebenarnya menyebutkannya adalah deformasi dulu ya, mesti deformasi and flow of material. Jadi terjadi deformasi baru kemudian ada aliran ya. Jadi mungkin dari kata reologi ini sendiri berasal dari bahasa Latin ya, yang berasal dari reos, artinya adalah mengalir ya. Nah, sifat-sifat reologi ini dapat diaplikasikan ke semua bahan ya. Jadi mulai dari gas, sifat-sifat gas ya, udah pasti gas, cairan itu kan sesuatu yang sangat mudah untuk mengalir ya. Bahkan juga semi solid dan hingga ke bahan solid ya. Memang kalau untuk sifat-sifat solid ya, ini kan mungkin tidak mengalir ya, tidak mengalir, tapi ada perubahan bentuk atau deformasi yang akan terjadi ya. Baik, itu yang akan nanti kita gambar untuk apa itu reologi dan mengapa reologi itu penting ya. Itu karena memang di industri pangan ya, terutama ya, reologi itu sangat terkait dengan karakteristik produk ya. Jadi salah satu atribut mutu dari produk ya, umumnya itu
sifat rheology itu penting sekali diukur ya. Jika produknya berupa liquid ataupun juga semi solid ya, umumnya akan diukur berupa viskositasnya ya, kemudian juga karakteristik yang lain, viskoelastik yang lain. Kalau produknya itu solid ya, umumnya akan didesain agar memiliki sifat-sifat tekstur ya, crispiness ataupun juga hardness atau crunchiness ya, yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi rheology ini sangat diperlukan ya dalam mendesain proses ya, kemudian juga untuk mengevaluasi proses dan juga keperluan untuk selalu menjaga mutu ya, dari QC dan konsistensi mutu, baik juga untuk di pengembangan produk ya, dan otomatis juga biasanya akan terkait ke aspek consumer preference ya, kesukaan dari konsumen. Oke, jadi tadi sudah disinggung, jadi rheology itu berlaku untuk semua bahan ya, jadi mulai dari gas, liquid, semi solid maupun solid ya. Cuman untuk di bahan pangan kita umumnya kan namanya bahan pangan itu berupa liquid, semi solid maupun solid. Jadi untuk gas tidak akan kita bahas ya. Jadi untuk produk-produk liquid sendiri ya, ini bervariasi dari aspek dalam hal viskositas ya, dari kemudian untuk mengalir ya. Jadi biasanya kalau satu cairan yang encer ya, itu akan lebih mudah untuk mengalir, dan kalau yang cairan yang lebih kental otomatis akan lebih sulit untuk mengalir ya. Jadi itu untuk mungkin secara visual ataupun secara sensori kita bisa menduga ya tingkat viskositas suatu produk itu berdasarkan dari kemudahan untuk mengalir ataupun kekentalan dari satu produk bisa dicek dengan menuangkannya ya, berupa tetes demi tetes ya, akan kita bisa karakterisasi. Nah, untuk yang semi solid produk ya, biasanya akan memiliki karakteristik ya antara liquid dan juga solid ya. Jadi ada kemudahan mengalir ya, seperti itu. Contoh di produk sini adalah margarin ya, butter ya, maupun juga mungkin jam, jelly ya, itu termasuk semi solid, termasuk dodol juga ya, termasuk semi solid. Jadi sifat-sifatnya antara liquid dan juga solid. Untuk produk solid sendiri ya, tidak ada sifat mengalir ya, sehingga kita mengukurnya bukan viskositas ya, tetapi kita akan mengukur untuk sifat-sifat rheology bahan yang solid itu adalah teksturnya ya. Jadi nanti kita akan belajar ya, selain pada mata kuliah ini ya, selain untuk topik kuliah rheology ini, selain pengukuran viskositas untuk produk-produk yang liquid juga akan kita ukur ya, kita akan membahas mengenai sifat tekstur ya. Ini sangat penting juga untuk produk-produk yang solid ya, karena kalau kita berbicara makanan, artinya untuk yang produk pangan padat ya, pasti adalah tekstur yang diutamakan. Jadi seperti hardness, fracturability, elasticity, crispiness, atau crunchiness ya, ataupun juga chewiness dan lain-lain ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pengukuran ya, mungkin kita perlu juga mengetahui mereview kembali ya. Saya kira ini sudah dibahas juga di mata kuliah prinsip teknik pangan ya. Jadi untuk mereview kembali apa itu stress dan strain ya. Stress itu adalah suatu pengertian tekanan ya, stress atau tekanan. Strain itu adalah ukuran untuk perubahan bentuknya ya. Jadi stress itu adalah intensitas ataupun besaran dari gaya yang diaplikasikan pada suatu luas permukaan tertentu ya. Jadi stress itu adalah besaran dari gaya dibagi dengan areanya ya, jadi F per A. Jadi mungkin ada juga dulu ya, kalau mungkin pernah mendengar atau pernah membaca di grup ya, nah itu ada pepatah ya, kalau stres itu semakin tinggi dengan semakin besarnya gaya ya. Artinya kalau gaya, kalau bagi kita bahasa Indonesia, gaya kan style gitu ya. Jadi kalau kebanyakan gaya akan banyak stres gitu ya.
Baik, berikutnya juga di sini dari gambarannya kan mudah sekali ya. Jadi yang mana yang memiliki stres yang lebih tinggi ya, ya otomatis yang gunting ini ya, karena kalau ini sama-sama bebannya ya, sama-sama bebannya, yang satu ditaruh di meja, otomatis luas permukaannya ini adalah besar ya, sehingga stres pada di sini ya. Jadi stres itu juga kalau areanya sempit ya, nah itu kan jadi stres ya. Jadi kalau kita punya area ruangan yang besar kan otomatis lebih lapang gitu ya. Nah ini juga konsep dari stres tekanan, jadi semakin besar pembaginya ya otomatis stresnya kecil ya. Sedangkan di sini luas bidang gayanya ya itu sangat kecil, satu titik saja gitu, sehingga stresnya sangat besar ya, sehingga bisa pecah ya balon yang diisi air ini ya. Sama-sama beratnya itu, yang ditaruh meja tidak akan pecah, yang ditaruh di gunting itu bisa pecah ya. Jadi pengertian yang lebih mudah untuk strain itu adalah rasio perubahan dari ukuran ataupun juga deformasi itu, perbedaan dari ukuran aslinya ya. Jadi seberapa besar deformasinya ya. Jadi ukurannya dinyatakan dengan sentimeter per sentimeter atau inci per inci atau dalam persen. Jadi sebenarnya tidak memiliki ukuran ya, dimensionless, karena unitnya sama ya, strain. Oke, jadi ini untuk memberikan gambaran yang lain, stres itu sangat dipengaruhi oleh besaran gaya dan luas bidang gayanya ya. Jadi stres ya bisa dinyatakan dengan sigma ya, tapi kadang-kadang juga dinyatakan dengan tau ya. Kalau nanti kita bahas mengenai rheologi atau viskositas ya, umumnya untuk yang sistem internasional sekarang itu dinyatakan dengan tau ya. Oke, jadi untuk mengukur stres atau F ya dibagi stres itu sama dengan F dibagi A. Nah kalau kita lihat di gambar ya, ini menarik, ada arah-arah gaya. Jadi arah gaya dibandingkan dengan bidang bendanya. Yang di sini adalah tensional stress, jadi tensile stress ya. Jadi tekanannya itu ataupun gayanya itu menjauhi bidang gaya. Sedangkan di sini adalah compression stress, jadi adanya kompresi gaya. Dan yang satu adalah gaya geser ya, shear stress ya, shear stress ataupun gaya geser ya. Jadi gayanya itu searah berlawan arah seperti ini ya, jadi shear stress. Nah ini untuk gambaran ya. Jadi kita punya beban sama-sama tadi sebenarnya sudah sama dengan di visualisasi yang di balon diisi air ya. Yang satu ditaruh di bidang gaya yang luas, yang satu ditaruh di bidang gaya yang sangat kecil ya, itu bisa stresnya beda. Nah seperti ini kalau kita kuantifikasi, misalkan sama-sama bebannya itu 100 Newton ya, yang satu itu bidang gayanya itu hanya 1 cm persegi, sedangkan yang sebelah sini luas bidangnya itu adalah 25 cm persegi, maka besaran stres ya untuk yang di sini, yang sebelah kiri ini adalah 100 Newton per cm persegi, ataupun kalau dijadikan sebagai Pascal ya, Pascal kan Newton per meter persegi, yaitu kita harus kalikan berapa itu, kalikan ya mungkin bisa 10 ribuan ya, 10.000 dari Pascal ya. Nah di sini besarannya menjadi 100 per 25 ya luasan, jadi hanya 4 Newton per cm persegi. Jadi beda sekali ya. Jadi karena luas bidang gayanya lebih besar ya, sehingga stresnya akan lebih kecil. Oke, nah dari beberapa bentuk stres sendiri atau tekanan ya, ataupun gaya yang mengenai benda maaf, itu ada yang kompresi ya. Setelah kompresi ya, jadi gaya gayanya itu ke arah bidang, yang mengenai bidang. Tensile itu menjauhi bidang ya, dan shear stress itu tangensial ya, tangensial terhadap bidang gayanya ya. Jadi shear stress disebut dengan gaya geser kalau di bahasa Indonesia kan. Tensile itu gaya tarik, kompresif itu gaya tekan ya.
Nah, dari arahnya sendiri ada yang disebut dengan uniaxial compression, jadi hanya satu arah saja. Ada juga yang back compression, jadi ke segala arah. Jadi kira-kira yang contoh yang ke segala arah ini stresnya ya, back compression ini adalah kalau dulu kita membahas mengenai apa hydrostatic atau hydrostatic high pressure atau HHP ataupun yang dikenal dengan high pressure processing ya, HPP. Itu kan gaya tekannya menggunakan air ya, jadi airnya ditempa dengan tekanan sehingga airnya itu akan menekan ke segala arah ya. Sebenarnya kalau saya mengajar HPP saya punya contoh ya, dulu waktu di Jepang itu sama sensei ya, profesor itu diberikan kenang-kenangan ya. Jadi ada satu cup yang styrofoam ya, styrofoam itu di tes dengan menggunakan HPP gitu ya. Jadi apa yang terjadi, cup styrofoam kan sebenarnya itu foam ya, jadi saat diberikan diproses dengan HPP ya, ataupun hydrostatic high pressure HHP, itu bentuknya menjadi kecil tapi tidak berubah bentuk, jadi hanya ukurannya menjadi kecil gitu, tapi bentuknya masih seperti cup ya. Jadi apa dari bentuk segala macam itu nggak ada yang berubah ya. Oke, jadi jadi untuk kenapa dengan tekanan tinggi tidak menjadi rusak bentuk bendanya, tidak pecah ya, karena tekanannya itu ke segala aspek, jadi saling mengimbangi gitu ya. Jadi hanya berubah volumenya ya, tapi tidak berubah bentuknya. Oke, ini hanya untuk memberikan gambaran, ada yang satu arah maupun yang arahnya itu banyak. Kemudian yang tensile stress ya, tensile stress ini adalah menjauhi bidang gaya ya, mungkin akan kita bahas nanti saat belajar di tekstur ya, mengenai tekstur ya, karena ini ke bagian solid. Nah, berikutnya untuk yang shear stress ya, shear stress ini adalah atau gaya geser, itu juga sebenarnya sama aplikasinya dengan gaya dibagi dengan luasan dari permukaan yang bidang gaya tersebut ya. Jadi untuk viskositas ya dilambangkan dengan eta ya, eta itu adalah tau sama dengan eta dikalikan gamma ya. Jadi tau adalah stress ya, shear stress ya, gamma ini adalah strain ya, kadang-kadang disebut dengan shear rate ya, shear rate. Jadi laju gesernya, berapa banyak kecepatan untuk menggesernya. Jadi kalau di pengukuran nanti viskometer kita akan membahas mengenai ini ya. Jadi tau-nya adalah besaran gayanya ya, shear stressnya, dan gamma ini adalah merupakan shear rate ya, kecepatan laju gesernya. Oke, satuannya biasanya dinyatakan juga dengan Pascal second, karena shear rate ini adalah per detik, jadi pembagi, dan per detik jadi Pascal second atau bulan milipascal second dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk pembahasan mengenai apa itu rheologi ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengukuran viskositas.